Nah, episode kali ini Airbus bakal dipandu oleh aku TJ, Aku Gevira. dan aku Tigri. Jadi, Airbus kali ini kita mengambil judul The First Flight from Rawikara. Wow. Nah, kenapa sih kita ambil judul ini, J? Nah, The First Flight from Rawikara ya. Jadi, makna dari judul ini adalah karena ini adalah edisi pertama di Airbus kita, ya, di kepengurusan First Flight from Rawikara. Jadi makna dari judul ini adalah karena Airbus ini adalah edisi pertama di kepengurusan Komahi Kabinet Rawikara, maka dengan harapan semoga Komahi di kabinet ini semakin berkembang dan maju dan bercahaya. Seperti namanya Rawikara, yaitu tercecah cahaya. Yeay. Oke teman-teman semuanya, jadi di Airbus kali ini kita bakal ngebahas berbagai macam berita nih, mulai dari berita internasional, ada dari Inggris, berita investasi yang dari Indonesia, hingga kita bakal membicarakan soal film yang lagi hype-hypenya di Indonesia. Nah, bener banget Tigri. Tentunya teman-teman semua udah pada denger ya berita duka yang ada dari Inggris. Dan berita duka ini tentunya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dibahas, khususnya buat anak-anak HI. Benar. Nah, jadi aku tuh pernah melihat dari banyak-banyaknya berita yang up nih, ada kalimat Operation London Bridge. Nah, itu kira-kira ada sangkut pautnya nggak ya dari kematiannya Ratu Elizabeth ini? Nah, tentunya ada banget. Jadi, Operation London Bridge merupakan operasi atau kegiatan dalam penanganan Ratu Elizabeth yang telah berpulang, mulai dari pengumuman kematiannya, masa berkabung, hingga juga siapa penerus dari tahta berikutnya. Dan hal ini, fakta uniknya ya teman-teman, Operasi London Bridge ini udah dirancang dari tahun 1960 loh. Waduh, lama ya. Udah lama banget. Dan juga nih ya, dari salah satu pakar bilang kalau kematian Ratu Elizabeth ini memakan uang biaya yang cukup besar banget, sampai triliunan loh. Wah, kalau dulu itu pernikahan termahal dari Lady Diana dan Prince Charles, kali ini pemakaman pun jadi yang termahal ya. Betul banget. Nah, kemudian setelah berpulangnya Ratu Elizabeth, itu pemimpin selanjutnya siapa sih? Pemimpin dari kerajaan Inggris ini? Nah, betul banget. Pasti semua orang juga penasaran kan. Jadi, putra mahkota yaitu Pangeran Charles, dia auto naik tahta ya, teman-teman. Iya, Dan ukur kepala. Jadi, dia sekarang menjadi raja dengan namanya Raja Charles ketiga. Nah, bahkan dari profesor di Amerika itu menyatakan bahwa Pangeran Charles ini merupakan raja yang naik tahta di umur yang tertua, yaitu umur dia ke-73 loh teman-teman. Oh, udah tua ya, udah lumayan tua. Tua banget. Makanya si profesor ini menyatakan bahwa dengan umur dia yang tua ini itu jadi sebuah tantangan buat dia dalam memimpin sebuah negara gitu. Karena pikun juga ya, udah tua. Iya, benar banget. Nah, kan pastinya ini beban ya dipikul oleh Pangeran Charles ini berat ya, pastinya. Aku penasaran juga nih, gimana sih kondisi politik yang ada di Inggris. Nah, dan aku penasaran juga apakah ada perubahan jabatan di dalam kerajaan tersebut. Nah, pertanyaan sangat bagus. Jadi tentunya dengan adanya perubahan jabatan di mana ada naiknya raja baru, pasti hal ini berpengaruh kepada Inggris dalam dampaknya secara global gitu kan. Pertama, dampaknya itu di sektor politik dan juga di sektor ekonomi nih teman-teman. Nah, kan kalau kita pernah dengar nih di Inggris kan sekarang lagi krisis dengan energi. Jadi ini berpengaruh kepada ketenagaraan, terus pasokan pangan. Jadi hal ini benar-benar dengan berpulangnya makin memperparah kondisi ini gitu. Dari berbagai berita nih, karena hype banget kematiannya, ada di TV, ada di sosial media. Ini juga kematian Ratu Elizabeth juga menjadi momentum penting bagi negara persemakmurannya Inggris yang ingin memisahkan diri. Itu kita juga bingung ya alasannya kenapa. Nah, jadi sebenarnya dengan berpulangnya Ratu Inggris ini itu menjadi momentum beberapa negara-negara Perserikatan Inggris itu untuk mau memisahkan diri. Bahkan ada salah satu pakar juga menyatakan bahwa pada masa jabatan Ratu Elizabeth ini banyak negara-negara Perserikatan Inggris ini pada keluar, dan tentunya hal ini menjadi tantangan berat nih bagi Pangeran Charles yang sekarang akan menjadi
menjadi raja untuk mengatur gimana sih strategi atau kebijakan-kebijakan baru dalam mempermulus lagi nih Inggris ke depannya khusus untuk di bidang politiknya gitu. Nah, jadi ternyata kalau misalnya bisa kita telah lagi, ternyata kematian Ratu Elizabeth ini benar-benar berdampak banget Iya. nih ya bagi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Betul banget. Betul. Dan juga menjadi sebuah tantangan yang berat juga untuk penerusnya, Iya, benar. si Raja Charles tadi III. ya kan? Iya. Karena beliau pastinya akan struggle untuk Iya. menstabilkan lagi sistem politik yang ada di Inggris. Apalagi umurnya udah tua kan ya. Udah tua, apalagi dia udah uzur. Iya, ya ampun. Ya ampun. Nah, dan harapannya juga dengan bergantinya penerus ini, harapannya juga sistem politik yang akan dilanjutkan berikutnya akan lebih baik daripada sebelumnya. Betul banget, betul. Nah, karena tadi kita udah bahas soal berita duka dari Inggris, gimana kalau misalnya kita beralih ke berita nasional nih? Nah, di Indonesia ada apa sih, J? Di Indonesia ya, ada berita baik nih yang bikin mata kita jadi hijau. Apa tuh? Cuan kayaknya nih. Bener Cuan. banget tuh, bener banget. Cuan. Kalau yang kita tahu itu perusahaan luar negeri, perusahaan besar luar negeri yang udah masuk investasi ke Indonesia, ada LG, Seattle, Foxconn dan lain-lain. Nah, kali ini nih yang bakal login di Indonesia Apa tuh, adalah J? Apa tuh? Tesla. Tesla tuh ini Tesla. kan mobil apa yang pakai baterai gitu kan sih? Bener banget, Tesla bakal ada di Indonesia guys. Jadi Elon Musk itu tertarik buat investasi EV baterai di Indonesia. Nah, kemarin nih awal tahun Pak Luhut dan beberapa pengusaha besar di Indonesia itu terbang ke Texas untuk bertemu CEO Tesla. Siapa lagi kalau bukan Elon Musk. Aku mau nanya juga nih, Pak Luhut ini ngapain sih dia terbang jauh-jauh nih? Apa sih yang mereka bicarakan? Iya. Ya, Apa bingung tuh? juga ya. Kepo nih. Ternyata yang mereka bahas itu nggak jauh-jauh dari kendaraan listrik dan B20. Nah, kedatangan Pak Luhut ke sana juga bukan hanya bincang-bincang, tetapi Pak Luhut juga udah nawarin Elon Musk buat bekerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan nikel di Indonesia. Oh, jadi ini nggak sih, nikel itu bahan utama buat itu kan, baterainya si mobil listrik itu Iya, kan ya? benar. Nah, nikel Indonesia apa sih hubungannya? Ternyata Indonesia itu adalah salah satu negara terbesar dalam cadangan nikelnya. Keren ya? Iya. Wah, Ada sebesar 34,7% nikel itu dari seluruh dunia ternyata ada di Indonesia. Nggak nyangka kan? Sumber dayanya ini nggak Iya, macem-macem ya? That's why Elon Musk pengen bangun pabrik di Indonesia, guys. Oke. wah kira-kira itu di mana sih? Dan pastinya bukan di PKU ya kan? Nggak mungkin sih di Nggak PKU. dong, nggak mungkin. Lebih tepatnya itu ada di Batang, Jawa Tengah. Nah, nggak pakai lama, Presiden kita Pak Jokowi itu udah langsung buat peraturan khusus untuk mempercepat investasi di Batang. Tambah lagi, Doi juga udah mengirim tim khusus nih untuk mempercepat pembangunan investasi di Batang. Oh, oke. Berarti ini kan bau-bau cuan banget nih ya. Iya. Cuan. Nah, Cuan pastinya tentunya bakal ada dampak-dampak itu kan. Kira-kira ada nggak sih dampak yang ditimbulkan dengan adanya investasi yang bakal dijalankan ini? Dengan harapan dampak itu juga dampak positif ya. Iya, tentunya. Ada banget dampaknya itu lebih fokus ke perekonomian kita. Oh, perekonomian. Nah, Indonesia yang banyak hutang ini ternyata ada progres ya. Terus berjalan Terus setiap tahun. berjalan. Tentu saja kita mengharapkan itu membawa supplier efek yang positif dalam perekonomian kita. Nah, oke. terutama di Jawa Tengah itu tuh memaksa untuk penyerapan bukan memaksa, tapi mengharuskan untuk penyerapan tenaga kerja yang ada di Batam. Terkhusus juga itu sumber daya manusia di Solo. Oke. Nah, mereka ini pemerintah itu diwajibkan untuk meraup dan merangkul para tamatan-tamatan SMK agar bisa dapat bekerja dan menjadi prioritas di Indonesia. Nggak di dalam Solo aja, nggak di Jawa aja, tapi di luar pun juga ada kesempatan. Berarti membuka ini kan ya, lapangan kerja Lapangan selebar-lebarnya. kerja, lapangan pekerjaan. Nah, aku juga pengen nanya nih. Ini kan
tadi katanya baru rencana. Iya. Nah, aku pengen tahu progresnya apa sih. Ntar aku takut juga nih ya kalau Iya. misalnya ini rencana doang tapi kayak ini cuma wacana. Iya, jadi Nggak wacana, nggak jadi. jadi. Janji doang ya. Iya. Enggak. Jadi ada progres dong seperti tadi. Perekonomian kita ada progres. Oke. Kabar terbarunya, Tesla Inc telah menaikkan kontrak selama 5 tahun. Gak tanggung-tanggung ya, langsung Ya. 5. Apa sih kontrak itu? Mereka itu membeli nikel dari 2 perusahaan besar di Indonesia. Nah, kontrak itu juga digunakan untuk lithium baterai yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Ini kalau dipikir-pikir kan udah beli nih Iya. dari 2 perusahaan. Berarti itu kira-kira berapa tuh dapat cuannya kita nih? Gak tanggung-tanggung, nilai pembeliannya itu mencapai 5 miliar dolar US dollar. US 5 dollar. dolar. guys. Berapa tuh ya? 5 miliar. Miliar. Kalau Jadi dirupiahkan banget itu sih. kira-kira 70 berapa ya banyak tuh? 74,5 triliun. Wah. Gak main-main ya ini uangnya gitu. Bingung nggak tuh mau beli pakai apa? Nah, jadi ingat ya, ini bukan membangun pabrik mobilnya, tapi Oh. kita menjadi pemasok dalam bahan utama dari mobil itu, yaitu Oh, nikel. Oke. Baik. Tapi tadi karena takutnya wacana ya. Iya, wacana takut banget sih. Untuk pembangunan otomotif itu sudah direncanakan, tapi masih tahap negosiasi, belum ada lampu Oke. hijau. Ya, gimana tuh Ya, perkembangannya? jadi, ya semoga Pak Luhut itu bagus lah ya ngelobi Mas Elon Musk. Nah, Oke. kalau kata Pak Luhut itu masuknya investasi besar di negara kita nggak semudah menjentikan jari. Tapi iya juga sih ya, secara ini kan perusahaan yang gedong banget nih gitu guys. Betul. Pasti nilai yang mereka tawarkan juga tinggi gitu, Iya. ya kan? Kalau beli nikel aja udah hampir 75 triliun, gimana bangun perusahaan mobil? Wah, atas izin Allah dan restu Mama Papa, Indonesia maju. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian setuju nggak kalau Indonesia itu bakal menjadi pemasok dari nikel dan menjadi negara produsen perusahaan Tesla? Kalau dari kita sih yes. Nah, akan muncul pertanyaan baru, ya apakah ini bakal menjadi batu loncatan bagi perekonomian Indonesia? Kalau dari kita sih Yes, lagi. Nah, kalau kita bertiga dan segenap audiens di sini udah setuju banget nih sama investasi yang bakal masuk. Nah, kalau ngantri SPBU nggak dulu deh, panas. Pokoknya yang penting cuan. Nah, kalau cuan, jadi kita berdoa semoga investasi ini beneran terrealisasikan secara Amin. baik ya, secara positif dan memberikan dampak yang bagus dalam perekonomian kita. Amin ya robbal alamin. Karena udah berat nih ya pembahasan kita tadi, udah dari yang sedih-sedih, sekarang cuan-cuan. Gimana kalau kita langsung beralih ke yang seru-seru nih, dunia entertainment ada apa sih? Iya, aku setuju banget nih. Karena kita tadi bener-bener udah mumet banget nih kepala. Perlu di-refresh lagi tentang entertainment. Kira-kira apa Ada tuh Kak nih, Tigri? Tigri? Oke, kita beralih ke entertainment ya. Nah, kita beralih ke entertainment. Siapa sih yang nggak tahu film yang lagi hype-hype-nya di Indonesia? Yang mana Ada yang tuh? bisa tebak nggak sih? Yang sedih itu nggak sih? Iya, yang dimana orang masuk bioskop tuh happy Happy. nih sama keluarga, sama Cantik-cantik. pacar, sama sahabat ya kan? Pas keluar bengkak matanya guys. Luntur makeupnya guys. Ada yang tahu nggak sih itu film apa? Apa tuh kak? Apa tuh? Jadi filmnya itu adalah Miracle in Cell Number Number 7. Nah, Sesuai ya dengan judul kita, Iya, dengan bener. episode kita. Kita, iya. Setuju ya. Yes. Nah, jadi film Miracle in Cell Number 7 ini adalah film dari Korea Selatan. Wah, di tempat aku lahir ya. Waduh, kakaknya Iya. Blasteran ternyata. Oh, gitu. Half kak. Jadi film ini tuh berasal dari Korea Selatan yang diterbitkan pertama kali di tahun 2013 Wow, dengan lama juga. genre Lama. drama komedi. Jadi Drama itu, komedi. jadi kira-kira Iya. itu ceritanya tentang apa sih Kak? Plotnya tuh kayak gimana sih film ini? Oh iya. Jadi apa yang membuat film ini hype? Ya pastinya karena alur ceritanya yang benar-benar
plot twist. Wah, ya. gitu ya? Bagus banget lah ya gitu. Jadi di mana kisah cerita ini menceritakan seorang ayah penyandang disabilitas yang hidup bersama anaknya yang berusia 6 tahun nih. Wah, masih kecil, Ya, banget. masih kecil banget. Mereka selalu happy, selalu bersama gitu. Dan suatu saat mereka terpisah karena Sedih karena tuh. ini agak miris ya, karena ayahnya dituduh melakukan tindakan kriminal. Wah, tidak ada yang keadilan ya. Iya, bener banget, sehingga mereka terpisah. Tapi nih setelah itu dengan bantuan beberapa teman dari kawan satu sel ayahnya, sang putri sama ayah ini gabung lagi nih, Wah, bersama senang lagi. banget. Tapi juga nih ya, nggak berakhir di situ aja nih film. Ada lagi. Ada lagi, ada rintangan, ada tantangan lagi nih yang mereka Sedih-sedihnya. hadapi. Ya bener banget. Tapi walaupun seperti itu, anaknya ini sangat menyayangi ayahnya, walaupun ayahnya memiliki keterbelakangan mental. Siapa sih yang nggak sayang sama ayahnya? Nah, bener banget. Jadi kan dari plot yang diceritain Tigri nih tadi, kan itu bener-bener unik banget ya. Iya, bener. Dan film ini juga film yang aku pribadi udah nonton versi Turkinya, itu bagus banget. Kira-kira ini film ini tuh ada nggak sih penghargaan yang pernah dicapainya? Pastinya nih, film ini karena plotnya tuh bagus banget, mereka mendapatkan banyak banget penghargaan. Dan salah Udah nggak satunya dipungkiri lagi adalah ya? tahunnya Blue Dragon Film Award dengan nominasi Most Popular Film. Most popular film. Nah, dengan yang Gevira bilang tadi, Gevira pernah nonton yang versi Si Turki, Turki. ya kan? Nah, memang sebenarnya film ini udah di remake oleh produser yang ada di beberapa negara nih, Wow, guys. banyak ya ternyata. Bener banget, seperti India dengan judulnya Puspaka Vimana yang dirilis tahun 2017. Ya benar banget, 2017. Dan ada Turki dan Filipina di tahun 2019 dan sekarang yang lagi hype Hype banget ya nih. di Indonesia di tahun 2022. 22. Nah, Oke. kalau kita tahu nih filmnya hype banget. Bener banget. Apa yang bikin itu hype? Poin-poin apa sih yang bikin hype? Yang Iya. bikin penting? Apa sih yang jadi kayak hal unik dari film ini Iya. gitu? Oke. Nah, karena selain karena udah di remake ya sama beberapa negara, pastinya di situ kita bisa melihat adanya perbedaan tatanan hukum, ya kan, oke. dari setiap negara yang Bener banget. meremake filmnya, dan ada perbedaan bahasa pastinya. Udah pasti. Dan Iya. juga adanya perbedaan kultur serta bentuk penjara nih. Misalnya kayak di Filipina sama di Korea Selatan. Oh, apa tuh bedanya? Nah, bedanya adalah kalau di Korea Selatan itu ada besi yang buat nutupin ruangan setiap selnya. Sementara kalau misalnya di Filipina itu cuma berupa jeruji besi doang. Oh, kayak di Indonesia ya, guys. Jadi, ya? Hampir mirip lah ya. Ya, hampir mirip. Jadi nggak mungkin banget sih sebenarnya untuk menyembunyikan si anak, Anak tadi. kecil ya. Tapi ya itulah keunikan dari film hasil remake Iya. Filipina tadi. Berbeda-beda. Dan secara umum juga nih teman-teman, filmnya ini benar-benar menonjolkan sebuah pesan moral Oh, di mana pesan moral. iya benar banget, di mana kita bisa lebih menjaga sikap ya pastinya untuk saling tolong menolong, Betul, betul. selalu berbuat baik antar sesama tanpa membeda-bedakan. Bedakan. Ya, walaupun yang kita temui itu orang disabilitas, tetap saja kita harus bersikap baik dan adil. Bener banget. Jadi menjunjung tinggi toleransi. Iya. Ya, sesuai Pancasila ya, Ya, pastinya. bener banget. Pancasila kita. Jadi udah menarik banget ya Iya, film yang benar. kita bahas ini, Miracle in Cell Number 7. Sayang juga kalau nggak ditonton. Jadi teman-teman tolong dong nonton yuk versi Indonesianya, nggak perlu lagi baca-baca translate. Iya. Biar dapat juga pesan moralnya ya Betul kan. banget. Bener banget. Nah, jadi teman-teman nggak kerasa banget kan nih kita udah ada di penghujung segmen. Waduh, Iya. Bisa nih guys. Jadi kita tadi udah bawa berita internasional, berita nasional, sampai entertainment nih, udah dibahas tuntas. bener banget. Gimana kalau kita pamit dulu? Oh iya, pamit dulu ya. Pamit kita. dulu ya. Jadi mohon maaf dikala ada bahasa kita yang kurang sopan karena kita ini spontan. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Nah, harapannya juga semoga Yerbas kita
kita kali ini dapat memberikan wawasan Amin. serta pengetahuan untuk teman-teman Benar. audiens yang ada di rumah. Terkhusus bagi para hires ya. Ya, bener banget. Nah, sebelum kita closing nih, aku ada pantun loh. Waduh, Widih, pantun. Melayu banget. Anak Riau. Anak Riau, guys. Oke, jadi Apa pantunnya tuh? adalah Doraemon punya kantong ajaib. Cakep. Anak Airef Cilori Solmayo. Cakep. Jangan lupa like and subscribe. See you on On next video. video. Bye. Bye.